Kembali lagi bersama podcast sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang peran dan status sosial yang ada di masyarakat. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara seseorang memperoleh status sosial. Nah, kali ini ibu juga ditemani oleh salah seorang sahabat yang sangat keren abis. Dia adalah Ayu Khairunisa SPD. Beliau merupakan pengajar UTBK, pengajar bimbel yang sangat berkompeten. Untuk itu, mari kita simak podcast kali ini. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai 3 cara seseorang memperoleh status menurut Raplinton. Yang pertama yaitu ada ascribe status. Ascribe status ini merupakan status seseorang yang dicapai dengan sendirinya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status ini diperoleh seseorang semenjak dia lahir. Ascribe status ini juga merupakan status yang diperoleh seseorang yang melekat pada dirinya dari dia lahir. Seperti jika dalam kehidupan keraton yang ada di Yogyakarta, seperti kita tahu, pemerintahan di sana dipimpin oleh kesultanan yang mempunyai nama Sultan Hamengkubuwono yang memiliki urutan-urutan masing-masing. Nah, gelar kebangsawanan atau status yang mereka miliki itu diperoleh secara ascribe, jadi secara keturunan. Jadi siapapun itu yang lahir di keluarga itu, maka dengan otomatis akan mendapat status sebagai bangsawan atau pemegang pemerintahan di kesultanan tersebut. Jadi dapat dikatakan ascribe status itu status sosial yang didapatkan oleh seseorang dari semenjak lahir. Dari mulai mereka membuka mata melihat dunia, mereka sudah memiliki status sosialnya. Kalau achieve status, bagaimana, Bu? Nah, yang kedua ada achieve status. Achieve status yaitu status yang diperoleh seseorang melalui usaha-usaha yang disengaja atau bergantung pada kemampuan individu dalam mencapai tujuannya. Di sini, achieve status itu berarti jika seseorang ingin memperoleh status tertentu, maka ia harus mengeluarkan usaha-usaha agar dia memperolehnya. Seperti gelar sarjana yang diperoleh oleh seseorang. Jadi misalnya, kan ibu ini sudah sarjana pendidikan, jadi SPD. Nah, untuk memperoleh gelar SPD, ibu itu harus menempuh pendidikan selama 4 tahun di bidang pendidikan agar ibu nantinya bisa menjadi seorang guru yang lalu memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada kalian. Seperti itu. Wah, ternyata achieve status butuh perjuangan ya untuk mendapatkannya. Tapi benar sih, ketika kita ingin mencapai sesuatu, pasti membutuhkan suatu perjuangan. Ketika kita ingin mendapatkan ranking 1, ketika kita ingin berkuliah, ketika kita ingin mendapatkan gelar sarjana yang kata Bu Ayu tadi sebutkan, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Karena jika kita hanya diam saja, mungkin status sosial yang akan kita dapatkan tadi tidak akan terjadi di dalam diri kita. Oh iya, ini ada yang terakhir nih, yaitu assign status. Bagaimana ya penjelasannya? Dan yang terakhir yaitu ada assign status. Assign status yaitu status yang diperoleh oleh seseorang dari pemberian pihak lain. Nah, status ini juga biasanya diberikan kepada seseorang karena ia telah berjasa akan sesuatu. Nah, di sini contohnya seperti
gelar kepahlawanan. Jadi, apabila seseorang telah berjuang untuk memerdekakan negaranya atau berjuang untuk membela negaranya, maka ia akan memperoleh gelar pemberian dari pemerintah berupa gelar kepahlawanan. Seperti kalau di Bandung contohnya ada seperti Bapak Muhammad Toha yang berjasa dalam kejadian Bandung Lautan Api. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekian saja penjelasan dari Ibu. Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Guru Sherin. Wah, terima kasih penjelasannya, Ibu Ayu. Ternyata ketika kita sudah mendengar penjelasannya tadi, bahwa seseorang untuk mendapatkan status sosialnya memiliki 3 cara. Yang pertama ada ascribe status, yang kedua achieve status, dan yang ketiga assign status. Itu semua dapat kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan mungkin kalian akan merasakannya ketika dewasa nanti. Sekian penjelasan kali ini. Jangan lupa jika ada yang tidak mengerti, silahkan tuliskan komentar pada kolom komentar. Terima kasih. See you next week. Oh iya, lupa nih. Terima kasih juga kepada Bu Ayu yang telah menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Semoga di kemudian hari kita dapat kolaborasi lagi. Terima kasih.